Selamat datang kembali semuanya. Di video ini, kita akan membahas kemajuan terbaru dalam komputasi kuantum yang telah menghilangkan salah satu hambatan paling sulit yang dihadapi para peneliti. Komputer kuantum telah menjanjikan lompatan revolusioner dalam komputasi selama lebih dari 2 dekade. Tetapi mereka kesulitan mengatasi gangguan dan ketidakstabilan. Sebuah tim yang bekerja di MIT, Niels Bohr Institute, dan pusat penelitian terkemuka lainnya telah menerbitkan hasil yang menunjukkan metode baru koreksi gangguan waktu nyata yang disebut pencarian biner frekuensi. Metode ini mungkin memungkinkan prosesor kuantum untuk bergerak melampaui skala eksperimen kecil yang telah membatasi kegunaannya hingga saat ini. Silakan berlangganan sekarang. Komputasi kuantum berbeda dari komputasi digital biasa karena menggunakan qubit, bukan transistor biner. Qubit adalah keadaan kuantum yang bisa mewakili 0 dan 1 secara bersamaan karena superposisi. Kemampuan untuk menyimpan banyak keadaan sekaligus ini memberikan potensi komputasi yang luar biasa besar. Tapi qubit itu rapuh sekali. Gangguan dari lingkungan seperti perubahan listrik atau getaran bisa merusak koherensinya. Kalau koherensinya hilang, keadaan kuantumnya runtuh, dan perhitungannya jadi tidak ada artinya. Komputer biasa tidak punya masalah kerentanan seperti ini karena transistornya bisa berganti antara 2 keadaan dengan stabil tanpa terpengaruh oleh gangguan kecil. Para peneliti di MIT menjelaskan bahwa koreksi Derau adalah hambatan paling mahal dalam meningkatkan perangkat keras kuantum. Proses tradisional membutuhkan ribuan pengukuran kalibrasi untuk setiap qubit. Bahkan setelah siklus kalibrasi yang panjang, pola Derau berubah lebih cepat daripada yang bisa dikompensasi. Hasilnya adalah sistem dengan puluhan atau ratusan qubit hanya bisa beroperasi sebentar sebelum tingkat kesalahan membuatnya tidak bisa digunakan. Ini membuat gagasan jutaan qubit yang diperlukan untuk aplikasi yang kuat tampak tidak terjangkau. Algoritma pencarian biner frekuensi yang baru berusaha memperbaiki masalah ini dengan cara yang dapat diskalakan secara efisien. Prinsip pencarian biner frekuensi itu mirip seperti teknik penyempitan dalam ilmu data, di mana rentang nilai yang mungkin diperkecil selangkah demi selangkah sampai solusinya ditemukan. Dalam konteks ini, algoritma ini dengan cepat menemukan frekuensi di mana gangguan mempengaruhi qubit. Daripada butuh ribuan pengukuran satu persatu, algoritma ini menemukan kondisi kesalahan dalam kurang dari 10 langkah. Sistem kemudian menerapkan koreksi pada sinyal kontrol yang memandu qubit. Ini artinya waktu yang dibutuhkan untuk kalibrasi berkurang dari berjam-jam menjadi hitungan detik, dan penyesuaian bisa dilakukan terus-menerus saat mesin beroperasi. Tim di Niels Bohr Institute menekankan bahwa metode ini bersifat universal. Ini tidak terbatas pada implementasi fisik qubit tertentu, dan itu sangat luar biasa. Qubit superkonduktor, qubit ion terjebak, dan qubit berbasis spin semuanya mengalami gangguan, dan semuanya bisa diperbaiki menggunakan pendekatan ini. Itu penting karena perusahaan-perusahaan yang bersaing telah mengejar teknologi yang berbeda. IBM dan Google sebagian besar fokus pada qubit superkonduktor. IonQ dan Honeywell telah bekerja dengan ion terjebak. Microsoft telah mengejar qubit topologi. Setiap desain punya kelebihan dan kekurangan, tapi semuanya harus mengatasi gangguan. Algoritma koreksi universal yang bisa menyesuaikan diri dengan platform apapun mengurangi perpecahan di bidang ini. Untuk menghargai peningkatannya, ada baiknya kita mengingat bagaimana koreksi kesalahan sebelumnya ditangani. Kode koreksi kesalahan klasik bekerja dengan menambahkan redundansi, sehingga bit yang rusak dapat dibangun kembali dari informasi di sekitarnya. Koreksi kesalahan kuantum telah mencoba meniru ide ini dengan menyandikan qubit logis di banyak qubit fisik. Namun, redundansi melipat gandakan jumlah qubit yang dibutuhkan hingga 10 kali lipat atau lebih. Biaya tersebut membuat penskalaan menjadi tidak praktis. Pencarian biner frekuensi tidak bergantung pada redundansi yang besar. Sebaliknya, ini membuat proses kontrol itu sendiri jauh lebih cepat dan lebih presisi, mengurangi jumlah perangkat keras redundan yang dibutuhkan untuk mencapai perhitungan yang andal. Pengujian pada perangkat sungguhan adalah bagian penting untuk membuktikan klaim ini.
Kelompok peneliti ini menggabungkan algoritma mereka dengan Field Programmable Gate Arrays atau FPGA yang mengontrol sinyal qubit. Percobaan sebelumnya untuk koreksi cepat terhambat oleh keterlambatan pada electronic control. Dengan menggunakan FPGA yang diletakkan dekat prosesor kuantum, koreksi bisa dilakukan secara langsung tanpa penundaan. Demonstrasi menunjukkan bahwa waktu dekoherensi bisa diperpanjang hingga beberapa ratus kali lipat. Hasil ini dilaporkan dalam jurnal-jurnal ilmiah seperti Science Advances dan dengan cepat menarik perhatian komunitas peneliti. Dampak praktisnya cukup besar. Dengan waktu koherensi yang lebih panjang, lebih banyak langkah komputasi dapat dijalankan sebelum sistem gagal. Itu membuka jalan untuk pemecahan masalah yang berguna. Peneliti di IBM mengatakan bahwa simulasi molekul yang akurat adalah salah satu aplikasi berharga pertama yang mereka harapkan dari komputer kuantum. Superkomputer saat ini tidak dapat memodelkan perilaku kuantum molekul besar karena perhitungan meningkat secara eksponensial. Dengan jutaan qubit yang beroperasi secara koheren, prosesor kuantum dapat merancang obat-obatan dengan memprediksi interaksi molekuler secara langsung. Ini dapat mempersingkat proses penemuan obat bertahun-tahun dan mengurangi biaya miliaran dolar di seluruh industri. Contoh lain adalah kriptografi. Enkripsi kunci publik modern bergantung pada masalah matematika seperti faktorisasi bilangan besar. Komputer konvensional tidak dapat memfaktorkan bilangan ini dalam waktu yang masuk akal, sehingga enkripsi menjadi aman. Komputer kuantum berskala besar yang menjalankan algoritma Shor dapat menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Itu akan membuat metode enkripsi saat ini menjadi usang. Pemerintah, termasuk Institut Standar dan Teknologi Nasional Amerika Serikat, telah mulai menyiapkan standar enkripsi pasca kuantum yang baru. Kedatangan koreksi kebisingan waktu nyata membuat urgensi transisi itu semakin besar. Jika mesin dengan jutaan qubit mulai beroperasi pada tahun 2026 atau tidak lama setelahnya, infrastruktur keamanan yang ada perlu segera diganti. Perkiraan cuaca dan pemodelan iklim adalah bidang lain yang bisa mengalami peningkatan. Perkiraan saat ini terbatas karena ketidakmampuan untuk mensimulasikan interaksi atmosfer yang kompleks dengan resolusi tinggi. Prosesor kuantum dengan koreksi gangguan bisa menangani lebih banyak variabel secara bersamaan. Pusat Perakiraan Cuaca Jangka Menengah Eropa telah menyatakan minat untuk mengintegrasikan sumber daya kuantum setelah tersedia. Perakiraan yang akurat hingga lokasi tertentu akan meningkatkan pertanian, persiapan bencana, dan logistik transportasi. Ini adalah contoh dampak jangka menengah, di mana pemerintah dan industri sudah bisa melihat potensi nilainya dan berencana untuk mengadopsi teknologi ini segera setelah layak. Di sektor keuangan, perusahaan seperti JP Morgan Chase sudah menguji algoritma kuantum pada perangkat keras eksperimen kecil. Kemampuan untuk menganalisis banyak variabel pasar secara bersamaan bisa menghasilkan prediksi dan optimasi yang melampaui metode klasik. Faktor pembatasnya adalah gangguan yang membuat hasilnya tidak bisa diandalkan. Dengan koreksi waktu nyata, aplikasi semacam itu bisa ditingkatkan. Uji coba awal yang dilaporkan di IFE Spectrum menunjukkan bahwa masalah optimasi portofolio yang memakan waktu berjam-jam di sistem tradisional bisa diselesaikan dalam hitungan detik dengan perangkat keras kuantum yang berfungsi. Seiring berkembangnya perangkat keras, uji coba ini akan beralih dari demonstrasi ke aplikasi pasar yang nyata. Penting juga untuk menyampaikan keterbatasan. Algoritma ini mengatasi gangguan, tapi tidak menghilangkan semua tantangan teknis. Membuat perangkat keras dengan jutaan qubit masih butuh pembuatan yang canggih, pendinginan ekstrem, dan infrastruktur yang stabil. Upaya Microsoft untuk mengembangkan qubit topologis adalah salah satu cara untuk mengurangi kerapuhan pada tingkat perangkat keras. Kelompok lain sedang mencari desain qubit yang tahan kesalahan. Pencarian biner frekuensi harus dilihat sebagai pelengkap upaya-upaya ini, bukan pengganti. Selain itu, peningkatan produksi prosesor kuantum yang andal akan membutuhkan investasi industri yang sebanding dengan industri semikonduktor. Transisi itu akan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan dalam kondisi yang mendukung. Universitas dan program pemerintah sudah mulai mendukung perkembangan ini.
Di Amerika Serikat, Undang-Undang Inisiatif Kuantum Nasional telah memberikan dana untuk pusat penelitian di MIT, Universitas Chicago, dan lembaga lainnya. Komisi Eropa telah membentuk program unggulan kuantum untuk mengordinasikan pekerjaan di seluruh negara anggota. Kementerian Komunikasi Jepang telah berinvestasi dalam proyek jaringan kuantum yang akan menghubungkan komputer kuantum satu sama lain. Setiap inisiatif ini menyadari bahwa terobosan dalam koreksi gangguan mempercepat jadwal. Perencanaan untuk kemajuan ilmiah dan adopsi ekonomi sedang berlangsung di tingkat nasional dan internasional. Dampak lebih luas dari komputasi kuantum yang praktis melampaui industri tertentu. Fondasi infrastruktur digital bisa berubah dengan besaran yang mirip dengan transisi dari kalkulator mekanis ke transistor elektronik. Perusahaan yang beradaptasi lebih dulu akan memiliki keuntungan yang menentukan. Pada tahun 90-an, perusahaan yang mengabaikan internet menjadi usang. Risiko serupa ada sekarang bagi organisasi yang mengabaikan kemajuan kuantum. IBM, Google, dan Microsoft sudah membuat peta jalan yang mengasumsikan koreksi kebisingan waktu nyata akan membuat sistem besar menjadi mungkin. Perusahaan teknologi lainnya kemungkinan akan mengikuti seiring dengan semakin jelasnya potensi komersial. Melihat lebih jauh ke depan, jika mesin dengan jutaan qubit menjadi standar, bidang penelitian yang sama sekali baru akan terbuka. Misalnya, studi tentang material pada tingkat kuantum dapat menghasilkan superkonduktor yang bekerja pada suhu kamar. Itu akan merevolusi transmisi energi. Para peneliti di EE Zurich telah menerbitkan makalah yang mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan ini, tetapi masih bersifat teoretis karena keterbatasan simulasi. Dengan prosesor kuantum yang kebisingannya telah dikoreksi, teori-teori tersebut dapat diuji secara langsung. Demikian pula, dalam rekayasa kedirgantaraan, NASA telah menyelidiki metode kuantum untuk mengoptimalkan desain pesawat ruang angkasa. Menskalakan perangkat keras kuantum akan memberi mereka alat praktis untuk pekerjaan ini. Untuk waktu dekat, lini masa dipercepat. Sebelum terobosan ini, banyak pengamat memperkirakan komputasi kuantum skala besar akan tetap puluhan tahun lagi. Dengan pencarian biner frekuensi, jadwalnya bisa dipercepat. Pada tahun 2026, kita mungkin akan melihat demonstrasi pertama mesin dengan jutaan qubit yang melakukan tugas-tugas bermanfaat. Itu akan menandai titik di mana komputasi kuantum beralih dari ilmu eksperimental menjadi teknologi terapan. Ini tidak dijamin, dan standar aplikasi dan infrastruktur mesti ada. Namun, hasil menunjukkan bahwa kebisingan dapat menjadi faktor pembahasan tepat. Ini sefundamental sampai perbandingan di seluruh komunitas riset. Seperti halnya semua perubahan teknologi besar, persiapan tenaga kerja juga diperlukan. Universitas dan penyedia pelatihan swasta sedang memperluas kursus dalam ilmu informasi kuantum. Misalnya, MIT menawarkan modul daring untuk para insinyur yang ingin belajar pemrograman kuantum. Perusahaan swasta telah mulai memproduksi perangkat pengembangan agar para pengembang perangkat lunak dapat bersiap untuk platform kuantum. Upaya-upaya ini sangat penting, karena keahlian yang ada masih sedikit. Tanpa spesialis terlatih, bahkan perangkat keras paling canggih pun tidak dapat digunakan secara efektif. Laporan di Nature Nanotechnology telah menyoroti pentingnya pendidikan dan pengembangan keterampilan seiring dengan kemajuan perangkat keras. Menarik untuk membandingkan momen ini dengan masa-masa awal transistor. Pada tahun 1940-an, transistor elektronik menggantikan tabung vakum yang besar. Aplikasi awalnya terbatas, namun dalam 2 dekade mereka mendukung mikroprosesor yang mendefinisikan era digital. Internet kemudian menyusul menciptakan jaringan global yang mengubah ekonomi. Komputasi kuantum mungkin mengikuti lintasan yang serupa. Pencarian biner frekuensi adalah jenis kemajuan yang mengubah teknologi dari eksperimen yang rapuh menjadi sistem yang dapat diskalakan. Meskipun ketidakpastian ada, kesamaannya cukup kuat sehingga pemimpin industri sudah membuat rencana jangka panjang berdasarkan harapan keberhasilan. Jadi penemuan pencarian biner frekuensi untuk koreksi kebisingan waktu nyata ini adalah titik balik. Ini sudah diverifikasi oleh lembaga-lembaga terkemuka seperti MIT dan Niels Bohr Institute dan sudah diuji di perangkat keras asli menggunakan FPGA.
Ini membuat qubit bisa tetap koheren lebih lama, mengurangi waktu kalibrasi dari berjam-jam, jadi cuma beberapa detik, dan bisa dipakai di semua desain qubit. Potensi penerapannya luas sekali, mulai dari penemuan obat, kriptografi, perakiraan cuaca, optimasi keuangan, sampai ilmu material. Keterbatasan dalam pembuatan dan infrastruktur memang masih ada, tapi masalah utama yaitu kebisingan sudah berkurang drastis. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya.